Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahmatul Alim, nomor induk mahasiswa 0704012197 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selama beberapa menit ke depan, saya akan sedikit memberikan pemahaman tentang salah satu tokoh tasawuf di Indonesia. Sebelum kita mengenal lebih jauh siapa tokoh itu dan apa saja pemikiran-pemikirannya, kita akan lebih dahulu tahu tentang apa itu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah pandangan mengenai dunia yang berporos pada Tuhan, serta tidak tenggelam pada hal yang selain Tuhan. Nah, tasawuf sendiri termasuk pandangan mengenai hakikat akan sebuah realitas dalam filsafat. Dan berkembangnya pemikiran tasawuf saat ini tidak terlepas dari besarnya peran para tokoh sufi terdahulu. Nah, salah satu tokoh yang nantinya akan kita bahas adalah Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Syekh Samsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani atau yang lebih dikenal dengan Syekh Samsuddin As-Sumatrani atau Syamsuddin Pasai hidup di Aceh pada akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda atau yang pada saat itu bertepatan dengan tahun 1045 Hijriah atau 1639 Masehi. Syamsuddin As-Sumatrani ini wafat pada tahun 1040 Hijriah atau yang pada saat itu bertepatan dengan 1630 Masehi. Nah, Syamsuddin As-Sumatrani ini adalah penganut madhab Ibnu Arabi yang paham wahdat al-wujud atau wujudiyah, sekaligus murid dari salah satu tokoh ternama, yakni Hamzah Fansuri. Sebagai murid dari Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani dikenal dengan ajarannya yakni martabat 7. Mulanya Hamzah Fansuri ini hanya mengakui bahwasannya ada 5 tingkatan. Namun, jika kita telah lebih dalam lagi tentang karya-karyanya itu, sebenarnya sudah tertulis bahwasannya ada 7 tingkatan atau yang biasa kita kenal dengan martabat 7. Namun sejatinya, ajaran martabat 7 ini bukan merupakan ajaran yang murni bersumber dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani sendiri, melainkan ajaran dari tasawuf wujudiyah pada umumnya. Karena hampir dari keseluruhan karangan Syekh Samsuddin terdapat adanya penjelasan mengenai konsep tajalli dalam 7 tingkatan, maka Syekh Samsuddin As-Sumatrani lebih dikenal sebagai tokoh sufi yang menyebarkan ajaran ini di Nusantara. Nah, wahdatul wujud sendiri adalah sebuah konsep atau ajaran yang mengajarkan mengenai bersatunya wujud Tuhan dan juga manusia. Di dalam ajaran Hamzah Fansuri dikenal dengan istilah paham wujudiyah, yakni ajaran yang mengajarkan mengenai keberadaan wujud Tuhan. Selain sebagai tokoh sufi sekaligus penyebar ajaran wahdatul wujud, Syekh Samsuddin As-Sumatrani yang diketahui memiliki kedekatan yang cukup erat dengan Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh yang paling masyhur dari tahun 1607 sampai 1636. Rupanya Syekh Samsuddin As-Sumatrani telah banyak memberikan nasihat kepada Sultan di bidang agama dan juga negara. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga menjadi murid Syekh Samsuddin As-Sumatrani dalam ilmu tasawuf, tarikat, dan ajaran wujudiyah miliknya. Sebagai bentuk persembahan kepada Sultan Iskandar Muda, Syekh Samsuddin menuliskan satu kitab yakni Thariq As-Sholihin dan juga Nur Al-Daqaiq. Nah, sekian tadi beberapa penjelasan tentang siapa Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan beberapa pemikiran-pemikirannya. Semoga apa yang udah disampaikan tadi bisa membantu kalian untuk lebih paham tentang siapa Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.